Sebelum gak sih, cepat selesaikan saja. Bu, aku benar-benar tidak enak badan. Hei, kau ini tidak mengerti bahasa manusia ya, Bu. Aku benar-benar tidak enak badan. Aku bilang padamu seharian. Kau ini menyebalkan sekali seharian. Bu, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Berhentilah. Kau siapa? Bagaimana kau bisa masuk? Kau mau melakukan apa? Tolong. Tian. Apakah kau ayah? Ya, ayah. Maaf, Tian, ayah terlambat. Same, ayah, akhirnya kamu datang. Tian sangat lelah. Tian. Ada apa denganmu, Tian, Sam? Cepat tolong putriku. Ini rumah sakit, daftar dulu. Kondisi putriku sangat mendesak. Siapa yang datang ke rumah sakit tanpa merasa cemas? Semua seperti kamu. Kalau begitu, semua orang tidak perlu berobat. Panggil direktur rumah sakitmu. Direktur. Direktur tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal kecil ini. Aku akan bicara sekali lagi. Panggil direktur rumah sakitmu. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Berisik sekali. Kira-kira tempat ini apa? Halo, putri saya butuh perawatan darurat. Sudah, jangan berteriak-teriak. Kau bilang apa? Kau mau apa? Mau bikin keributan? Ya, masih mau putrimu dirawat atau tidak? Kondisi putri saya benar-benar serius. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Suatu hari nanti aku pasti akan membalas kebaikanmu. Membalas kebaikan, kurasa tidak perlu. Tahukah kau, beliau ini adalah pemimpin Istana Naga Ribuan. Tuan Naga Suci. Hahaha. Kalian berbohong juga harus ada batasnya. Jika dia Tuan Naga Suci, bukankah aku seharusnya menjadi pemimpin? Hahaha. Tian. Wen, kalian sedang apa? Long Jia menyuruh Song Tianming datang segera. Hei, kau siapa? Sedang apa? Direktur, orang ini sakit kepala. Tidak antre, hanya berbicara omong kosong. Phone, direktur, putri saya sekarang dalam keadaan kritis. Harus segera diselamatkan. Phone, jadi kau seenaknya menerobos masuk ke kantor dan membuat keributan. Sama sekali tidak punya aturan. Kau kira kau siapa? Hah? Maaf, saya minta maaf atas kekasaran saya barusan. Tapi keadaannya memang benar-benar darurat. Kalau kau tidak mau mengantre, pergi saja ke rumah sakit lain. Cepat keluar saja. Keluar, cepat. Jika putriku terlambat mendapat perawatan karena kesalahan kalian, akibatnya tidak akan bisa ditanggung oleh siapapun di antara kalian. Kau berteriak-teriak apa? Mengagetkan siapa? Kau tahu siapa yang bertanggung jawab di balik rumah sakit kita? Orang terkaya di Yuncheng, Song Tianming, akan segera datang. Sikapmu cukup berani juga ya, jangan berpura-pura di depanku. Direktur rumah sakit ini baru saja bilang dia adalah Tuan Konglong, sekarang malah memanggil Tuan Song langsung dengan namanya. Orang seperti ini, rumah sakit kita tidak boleh menerimanya. Aku beri kalian kesempatan terakhir. Kau pergi atau tidak? Baiklah, aku akan memanggil satpam untuk mengusir kalian. Tuan Song. Tuan Song, kenapa Anda datang? Saya datang terlambat, saya salah. Tuan Song, ini.
Tuan Song, saya buta. Kalian, kata-kata tidak senonoh, dihilangkan. Kalian tahu ini siapa? Tidak tahu. Mohon Tuan Song menjelaskan. Baiklah, sekarang akan kuberitahu kalian. Beliau adalah pelindung negara kita, Tiongkok, pemimpin Istana Naga Ribuan, Tuan Naga Suci. Ah, dia. Beliau benar-benar Tuan Naga Suci. Cepatlah berlutut. Tuan, ampunkan hamba. Tuan, ampunkan hamba. Tuan, cepatlah selamatkan Nona muda. Cepat, aktifkan jalur khusus. Tuan Yin, saya sudah mengatur tim dokter terbaik. Nona muda pasti akan baik-baik saja. Apa yang dikatakan pengasuh dari Longjia? Dia hanya mengatakan bahwa Nyonya pergi menghadiri acara, meminta dia untuk menjaga Nona muda. Lalu Nona muda tidak menurut, dia tidak tahan dan memukulnya beberapa kali. Tian-Tian juga seperti itu. Xiao-Xiao yang seperti ini, bahkan pergi menghadiri acara. Ibu macam apa dia ini? Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Tidak terlalu baik. Anak itu pernah diracun. Menyebabkan leukemia. Tuanku, ampunkan hamba. Tuan Liu, kapasitas minumnya luar biasa. Mari, kita minum satu lagi. Mana jersey? Kerjasama kita kali ini, apakah sudah bisa kita tetapkan? Jangan terburu-buru. Xiao-Xiao, sebenarnya aku sudah mengagumimu sejak lama. Manajer Wang. Jangan menggigit seperti itu. Takut apa? Aku bukan orang jahat. Berani sedikit. Kau siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Satpamnya mana? Kau jangan mendekat. Kau tahu aku siapa? Wanitaku, berani kau sentuh, aku akan membunuhmu. Xing Chen. Jangan macam-macam. Setelah 6 tahun, akhirnya kau kembali. Tian-Tian masih di rumah sakit. Kau biarkan aku pergi. Ada apa dengan Tian-Tian? Kau masih berani bertanya? Ye Xing Chen. Kau pergi begitu saja selama 6 tahun. Begitu pulang, kau bicara padaku seperti ini. Apakah aku telah mengecewakanmu? Kau juga telah mengecewakan aku. Maksudmu apa? Tian-Tian menderita leukemia. Di rumah diurus oleh pengasuh. Kau malah di luar, menemani pria, minum-minum. Inikah tanggung jawabmu sebagai seorang ibu? Leukemia. WCINI. Penyakit Tian-Tian akan kuusahakan untuk disembuhkan. Aku mencarimu. Karena berharap kau bisa menemani Tian-Tian. Kau sudah mengecewakanku, Wiin. Kuharap kau tidak mengecewakan putriku lagi. Tuan, Anda tidak boleh masuk. Tuan, biarkan saya masuk. Saya mencari Liu Xiao-Xiao. Tuan, Anda benar-benar tidak boleh masuk. Ye Xing Chen, kenapa kau datang? Kakak-kakak, ini adalah karya perusahaan kita sendiri. Film pendek televisi yang aku buat sendiri. Kalian yang suka, bantu penyiar ini dengan like dan subscribe ya. Sudah menyita waktu kalian selama 1 menit. Aku akan memberikan sedikit hadiah perkenalan untuk kalian. Kalian akan kuberikan ini, keluarga-keluargaku.
yaitu yang sedang kukalungkan di leher ini. Headset Bluetooth canggih. Headset yang bisa digunakan oleh kalian semua. Headset ini, itu adalah headset Bluetooth nirkabel jenis kalung. Jenis olahraga. Headset ini bisa digunakan untuk mendengarkan lagu siaran langsung. Bisa karaoke, bisa bernyanyi, bisa bermain game, bisa menelepon. Kualitas suara headset kita ini adalah yang terbaik. Karena ini adalah jenis bass 3 dimensi 9D. Biasanya kita pakai earphone yang pakai kabel itu kualitas suaranya 3D. Kualitas suara yang dihasilkan tinggi. Nah ini 9D. Kualitas suara yang dihasilkan tinggi, dan punya fitur peredam bising alami. Lebih cepat, dan menyambung otomatis saat dinyalakan. Hanya earphone kelas atas yang punya fitur ini. Suara asli yang jernih, membuat telinga lebih nyaman. Hanya earphone kelas atas yang punya fitur ini. Suara asli yang jernih, membuat telinga lebih nyaman, dan tahan air, keringat, dan debu. Suara asli yang jernih, membuat telinga lebih nyaman. Sekali dicas bisa standby seminggu, bisa digunakan terus-menerus selama 20 jam. Fitur-fiturnya banyak sekali. Sudahlah, terlalu bertele-tele 299 tidak, 199 tidak, 69 pun aku tidak mau, langsung 29,9. Sama saja kalian hanya membayar ongkos kirim, dan biaya pengemasan saja. Ayo, rebut di keranjang kuning di bawah ya. Untuk earphone ini, kami berikan garansi 1 tahun ya. Rusak dalam 1 tahun, kami ganti baru. Di bawah, kalau rusak dalam 1 tahun, kami akan mengganti yang baru secara gratis untukmu. Di bawah, baiklah, earphone ini 100% asli. Di bawah, palsu, kami ganti 3 kali lipat. Di bawah, kami kirim gratis, dan kami sertakan asuransi pengiriman. Di bawah, cepat klaim di keranjang kuning kecil itu. Di bawah, untuk harga 539,9, masa garansinya 3 tahun ya, teman-teman. Di bawah, yang harga 29,9, masa garansinya 1 tahun. Ayo, kita lanjutkan menonton dramanya, teman-teman. Aku kembali untuk menjaga Tian-Tian. Kau ini menyebalkan. Kau bahkan masih berani kembali. Ku beri nasihat, tarik kembali perkataanmu itu. Kau mengancamku. Orang tidak berguna sepertimu. Setelah berkeliaran selama 5 tahun, begitu kembali kau pikir aku takut padamu. Takut atau tidak, nanti kau akan tahu. Sudahlah. Aku tidak punya waktu mendengarkanmu berlagak hebat. Xiao Xiao di mana? Suruh dia keluar dan pergi denganku. Xiao Xiao sedang menemani Tian-Tian. Tidak bisa keluar. Telah merusak kerjasama dengan keluarga Wang. Kakek sekarang sangat marah. Suruh dia keluar, kembali dan beri dia penjelasan. Sebagai putri keluarga Yi, Xiao Xiao, kalian malah membiarkannya keluar, menemani orang seperti itu, minum dan membicarakan kerjasama. Lalu apa yang bisa kulakukan? Cepat suruh dia keluar. Kau mau apa? Kau sudah membuat keluarga kami sengsara. Kau masih mau apa lagi? Kau sudah membuat keluarga kami sengsara. Kau masih mau apa lagi? Memang aku yang membuat kalian sengsara. Baiklah, katakan bagaimana aku membuat kalian sengsara. Kamu masih berani bertanya? Dulu kami melarang kamu bersama Xiao Xiao. Lalu diam-diam kamu membuatnya hamil, kan? Aku dan Xiao Xiao memang saling mencintai, bukan seperti yang kalian katakan. Jangan berbohong. Kamu sangat mencintai Xiao Xiao, tapi kenapa akhirnya kamu pergi? Aku pergi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada Xiao Xiao. Lalu, apakah kau sudah sukses? Lihat saja penampilanmu sekarang. Kau pasti masih miskin, kan? Kau mengada-ada saja. Kau tahu. Karena kau meninggalkan Xiao Xiao setelah dia hamil. Banyak anak laki-laki kaya yang berhenti mengejarnya. Kepala keluarga di rumah sangat marah. Katanya dia telah mencemarkan nama baik keluarga. Jadi, Xiao Xiao adalah alat yang kalian gunakan untuk mendapatkan keuntungan, Sebagai anggota keluarga Liu, dia memberikan kontribusi kepada keluarga. Ada masalah? Di mata kalian yang hanya mementingkan keuntungan. Memang tidak masalah. Jangan sok sinis denganku di sini. Ku beritahu kau. Kau dan Yi Xiao Xiao lah yang melakukan semua hal buruk itu, yang membuat keluarga Liu kehilangan muka di seluruh kota Yun. Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga Liu semakin merosot? Bagaimana mungkin harus tunduk pada orang lain? Oh, tidak. Bukan hanya kamu yang telah membahayakan kita, tapi juga Tian-Tian, gadis liar itu. Dia hanya beban. Diam, berhenti mengoceh.
Tian-Tian adalah kekasihmu. Dia sekarang kritis. Kau sebagai Jian-Jian, kau bisa bicara seperti itu tentang dia. Bukan maksudku begitu. Tian-Tian memang tidak salah. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja telur busukmu itu. Kau mau apa? Kalian semua keluarga besarmu. Dulu kalian secara paksa memisahkan aku dan Xiao Xiao. Kalian yang membuat Tian-Tian lahir tanpa merasakan kasih sayang seorang ayah. Membiarkannya menderita, diperlakukan buruk dan disakiti. Kau bilang, siapa sebenarnya yang menyakiti siapa? Lepaskan aku, aku pamannya Tian-Tian. Lepaskan aku, lepaskan. Kau seharusnya bersyukur, kau adalah Yongjian yang manis. Kalau tidak, sekarang kau sudah menjadi mayat. Kau tunggu saja. Tuan Kuil. Hasil pengecekan kecocokan sumsum tulang belakang sudah keluar. Cepat katakan. Sumsum tulang belakang Anda tidak cocok dengan Nona. Tapi Nyonya cocok. Segera atur operasi. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Dokter mengatakan bahwa Nyonya karena kelelahan berkepanjangan. Kondisinya sangat buruk. Jika mengambil sumsum tulang belakang, mungkin akan membahayakan nyawanya. Mohon ampun, Tuan. Saya diam-diam menyelidiki sedikit. Nyonya selama beberapa tahun ini di keluarga Yi mengalami banyak tekanan. Kehidupannya sangat sulit. Kau tahu alasannya? Saya mengerti. Dokter mengatakan berapa lama lagi Tian-Tian bisa bertahan? 2 minggu lagi. Sebarkan berita ini, tidak peduli berapapun harganya, mencari donor sumsum tulang yang cocok adalah. Pengasuh Tuan Istana sudah mengaku. Adalah seorang bernama Kiao San yang menyuapnya dan memberinya racun. Tapi Kiao San ini sudah lama hilang. Cari dia untukku. Ya. Dokter mengatakan, sumsum tulangku cocok. Aku ingin segera melakukan operasi untuk Ting-Ting. Tidak, kondisi tubuhmu tidak baik, mengambil sumsum tulang akan berbahaya. Aku akan menemukan cara, percayalah padaku. Baiklah. Biaya operasi ditambah biaya perawatan pasca operasi. Kurang lebih 200 juta rupiah. Tapi sekarang aku hanya memiliki puluhan ribu saja. Aku. Tian-Tian baru saja tidur. Aku akan mencari cara. Ke Ling Qi. Beberapa hari ini, tolong kau jagakan Tian-Tian. Baiklah. Xiao Xiao. Aku bicara terlalu keterlaluan kemarin. Aku minta maaf. Tidak perlu minta maaf. Aku mengerti. Xiao Xiao, kau telah bekerja keras selama ini. Tidak kok. Apa? Xing Chen memukulmu? Tentu saja tidak. Dia bahkan mengancam dan mengatakan bahwa dia juga memperlakukanku seperti itu. Nanti, aku akan menyuruhnya meminta maaf padamu. Minta maaf, apa gunanya? Orang miskin ini masih berani kembali. Lebih baik dia tetap di luar sana saja. Tian-Tian butuh uang untuk berobat, tidak ada. Satu pun tidak ada. Ibu tiri, aku mohon padamu. Sudahlah, berhenti berpura-pura. Menurutku, gadis kecil ini
Sejak lahir sudah datang untuk menagih hutang kita. Kali ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Menurutku, ini malah hal yang baik. Bisakah kau bicara dengan sopan sedikit? Tian-Tian hanyalah seorang anak kecil. Sopan santun? Sopan santun itu berharga berapa? Hah, karena kau melahirkan anak haram ini. Kau tahu berapa banyak orang yang membicarakanmu di belakang? Tian-Tian punya ayah. Xing Chen sudah datang. Lalu kamu cari dia dong, HMPH? Aku rasa orang ini tidak akan berhasil di luar sana. Apakah dia ingin kembali kepadamu dan menikmati hidup dengan mudah? Kenapa kau terus-menerus menyulitkan paman tua? Aku tahu ada seseorang. Dia bisa membantumu. Siapa? Putra sulung keluarga Lu, Lu Ming. Kamu juga tahu. Tuan muda keluarga Lu terus mengejarmu. Dia juga sudah beberapa kali meminta kepada kakekmu. Hanya saja kau yang terus menolak. Jika kau menerimanya kali ini, maka biaya pengobatan Tian-Tian langsung teratasi. Tapi hahaha. Kau sudah bukan gadis perawan lagi. Untuk apa berpura-pura menjadi wanita suci? Ibu tiri. Kalau kamu tidak mau meminjamkan, ya sudahlah. Untuk apa mengatakan banyak hal yang menyakitkan? Bukankah begitu? Ayahmu, orang yang tidak berguna itu, meninggalkan kita begitu cepat. Apa, aku meminjamkan apa padamu? Ya, kakak. Kau hanya perlu menyetujuinya. Keluarga Liu kita pasti akan membalikkan keadaan. Dan menciptakan kejayaan kembali. Pikirkan baik-baik. Penyakit Tian-Tian tidak bisa ditunda-tunda, kau tahu. Selama Tian-Tian bisa sembuh. Aku setuju. Begitulah seharusnya, haha. Ketua Istana, Kiao San, telah ditemukan. Orangnya di mana? Hotel Kaisar. Sebarkan perintah ini. Pasukan naga Haina, ikuti aku. Pasukan naga, ikuti aku. Hei, kalian ini mau ngapain? Ini tugas Istana Naga, orang yang tidak berkepentingan segera pergi. Petugas Istana Wanlong. Bukankah mereka bertugas menjaga perbatasan? Ada apa mereka datang ke sini? Siapa yang tahu? Tapi hari ini aku akhirnya bertemu dengan pengawal naga yang terkenal itu. Megah sekali, datang dengan banyak orang. Ya, jangan panik. Ayo, pakai tenaga. PREFER. Re.
Kalian siapa? Berani membuat masalah di tempat Tuan Kiao San? Istana Naga Agung mendapat perintah untuk menangkap buronan Kiao San. Istana Naga Agung. Bukan urusan saya, bukan urusan saya. Yang Mulia Komandan Naga, kalian pasti salah. Yang Mulia Komandan Naga, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kau meracuni putriku. Ini kesalahpahaman, tidak? Putriku. Meracun. Kau adalah. Aku adalah ayah kandung Ye Tiantian. Ah, tidak, tidak. Tidak, kau pasti salah orang. Aku sama sekali tidak kenal siapa Ye Tiantian. Apalagi soal meracun. Siapa yang bilang aku dalang di balik ini? Aku tidak bersalah. Tidak bersalah. Bangun. Aku benar-benar tidak tahu. Meskipun kalian adalah pengawal naga, lalu bagaimana? Apakah kalian akan memaksaku mengaku dengan kekerasan? Memaksa mengaku dengan kekerasan. Baiklah. Selamat datang di Istana Naga Ribuan. Tuhan Naga kembali ke posisinya sebagai pemimpin istana. Pemimpin Istana Naga Ribuan. Itu, lalu apa yang ada di tanganmu itu? Tongkat naga kosong dari Istana Naga. Di atas dapat menghukum kerabat kerajaan yang melanggar hukum. Di bawah dapat menghukum orang jahat sepertimu yang berbuat jahat. Ah, Tuan Naga Suci. Tuan Naga Suci, saya sudah bilang. Dia adalah Luming dari keluarga Lu. Luming dari keluarga Lu yang menyuruhku melakukan ini. Tuan Naga Suci, ampunilah hamba. Tuan Naga Suci, Luming. Aku pasti akan membuatmu menderita seumur hidup. Tuan Naga Suci, ampunilah hamba. Aku hanya seorang kurir. Itu Luming yang menyuruhku. Tuan Naga Suci, ampunilah hamba, Tuan Naga Suci. Hukuman mati bisa dihindari, tetapi hukuman hidup tidak bisa lolos. Baju baja naga itu. Racun ini. Sama seperti yang kau berikan kepada putriku. Akhiri hidupmu sendiri saja. Sudah menemukan kemana Luming pergi? Baru saja menemukannya, tapi katanya. Keluarga Liu sepertinya hendak mengundang Luming. Keluarga Liu adalah keluarga tempat istri berada. Ke keluarga Liu. Hei, kalian sudah mendengar? Tadi Istana Naga mengeluarkan banyak sekali pasukan pengawal naga. Hotel Kaisar dikepung. Tidak tahu ada apa. Oh. Ada kejadian seperti ini. Ya, ini pasti Istana Naga Ribu. Penampakan pertama mereka di kota kita. Aku ingin tahu. Sang Naga Suci yang sendirian melawan 3.000 musuh. Seperti apa rupa orangnya? Ya, benar juga. Kurasa orang seperti kita, seumur hidup tidak akan pernah bertemu dengannya. Kakek. Kau benar-benar akan memberinya 20.000? Ya, kakek. Urusannya saja belum selesai. Aku juga menentang kau memberinya 20.000. Pandangan yang sempit.
Karena Xiao Xiao sudah setuju untuk menikah dengan keluarga Lu. Maka keluarga Lu pasti akan membantu keluarga kita kelak. Dengan 200 juta, kita mendapatkan gunung sebagai sandaran. Bukankah itu sepadan? Kakek memang pandang jauh ke depan. Beliau benar-benar berwawasan luas. Ya. Dengan kakek di sini, kelak keluarga kita pasti akan sukses besar. Tentu saja. Ramai sekali ya. Menggunakan wanitaku sebagai alat transaksi, apa kau sudah meminta izin padaku? Ye Xingchen. Bagaimana kau bisa masuk? Kau datang kemari untuk apa? Tentu saja untuk menagih hutang. Lepaskan. Satpam. Tidak perlu memanggil satpam lagi. Mereka tidak akan muncul. Ye Xingchen, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Selama beberapa tahun aku tidak ada, kalian telah membuli Xiao Xiao dan anakku. Aku datang untuk menuntut keadilan bagi mereka. Hanya bermodal kau? Kudengar kau sampai ke perbatasan karena tak punya tempat bergantung hidup. Karena kau bisa kembali hidup-hidup hari ini. Kupesan kau untuk bersikap rendah hati. Hanya karena beberapa tahun di perbatasan. Kau pikir kau sudah menjadi orang Wan Longdian? Sombong sekali. Bagaimana jika kukatakan aku memang dari Wan Longdian? Hahaha, kakak. Kau benar-benar percaya omong kosongnya. Jika dia memang orang Istana Naga Ribuan, bukankah aku berarti pemimpin Istana Naga Ribuan? HMPH. Benar juga, hampir saja aku ditipu oleh makhluk menjijikkan ini. Kakek. Kau karena sebuah kontrak, apakah kau benar-benar akan menikahkan Xiao Xiao dengan si tuan muda keluarga Lu yang tidak berguna itu? Ini urusan keluarga kami. Kau tidak berhak ikut campur. Tentu saja aku berhak. Sebelum aku pergi, aku sudah menikah dengan Xiao Xiao. Sekarang pun aku masih suaminya yang sah. Janganlah bingung, Tuan. Kau ini dasar brengsek, bagaimana caramu berbicara dengan kakek? Ku beritahu kau. Hari ini juga kau harus menceraikan Liu Xiao Xiao. Dengan statusnya yang sekarang. Bisa bersama tuan muda Lu, itu keberuntungannya, kau mengerti? Kau bilang apa tentang Xiao Xiao? Dia menikah denganmu tanpa persetujuan keluarga, sekarang malah tambah anak haram. Memang wanita murahan. Memang dari awal wanita yang tidak pantas. Apakah aku salah? Kak, kau tidak apa-apa kan? Kau. Berani-beraninya kau memukulku di rumah keluarga Liu. Kalau kau berani lagi mengatakan hal buruk tentang Xiao Xiao, aku akan memukulmu lagi. Kakek. Cukup. Ye Xingchen, orang yang meninggalkan Xiao Xiao dulu adalah kau, bukan kami. Jadi, kau tidak berhak untuk datang kepada kami dan meminta pertanggungjawaban. HMPH, kalau bukan karena kalian memaksa dulu, aku dan Xiao Xiao tidak akan berpisah. Sudahlah. Aku tahu kau datang untuk meminta sesuatu. Karena itu, akan kuberikan padamu 300.000. Setelah menerima uangnya, pergilah. Jangan pernah kembali lagi. Kakek, tidak perlu dikatakan lagi. Aku sudah punya perhitungan sendiri. 30W saja ingin membuatku hilang. Kurang. Aku menasihatimu, cukup sampai di sini. Jangan sampai nanti, tidak mendapatkan apapun. Itu kan 30W. Cukup untukmu si miskin ini menghabiskan setengah hidupmu. Kau harus puas saja. Menunggu. Lalu jika aku tidak setuju. Tidak menerima. Ku beritahu kau. Bagaimanapun juga, pasti harus menikah dengan keluarga Lu. Jika kau berani lagi menghalangi dan membuat masalah. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Bagus. Aku ingin sekali melihat sendiri, keangkuhan kepala keluarga Liu. Hitunglah. Tuan muda Lu telah datang. Ye Xingchen, aku akan memberimu kesempatan lagi, 30W lagi. Cepat pergi, pergi. Tidak mungkin, kau. Sebaiknya kau bersikap baik nanti, jangan bicara sembarangan. Kalau tidak,
kau akan menyesal. Silakan Tuan Muda Lu, silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Tuan Muda Lu, akhirnya kau datang. Ayo, ayo, cepatlah ikut bergabung. Ayo, ayo, pergi. Kau Ye Xingchen, kan? Lama tak jumpa. Ye Xingchen, sikapmu ini bagaimana sih? Tuan Lu, maaf, jangan marah ya, Tuan. Tidak apa-apa, aku tidak akan berurusan dengan orang sepertinya. Tuan Lu, Anda memang berlapang dada sekali. Aku salut sekali. Tuan Lu, silakan duduk. Xingchen, apa yang kau lakukan di sini? Aku tahu mereka menggertakmu. Aku ingin membantumu. Kau tidak bisa membantuku apapun. Nanti jangan bicara sembarangan, mengerti? F. Masih berani kembali, ya? W7. Masih berani kembali, ya? Tuan Tua Liu. Kita berdua perlu membicarakan sesuatu. Ada orang luar di sini. Ini tidak pantas, kan? Benar. Ye Xingchen, kau keluar dulu saja. Saya adalah suami Xiao Xiao. Kenapa saya harus pergi? Hei, kamu ini kurang ajar. Kuberikan kesempatan, tapi kamu malah tidak menghargai. Ya, sudahlah. Dia ingin mempermalukan dirinya sendiri. Kalau begitu, biarkan dia berdiri di sana saja. Kakek. Ini sedikit pemberianku untukmu. Ini ku minta orang untuk mencarikan di luar, sebatang tanaman berusia 100 tahun. Ginseng liar hahaha. Tuan Muda Lu, tidak perlu bersikap formal seperti itu. Segera kita akan menjadi satu keluarga hahaha. Ini kewajiban junior kepada senior, kakek. Sudah sepantasnya. Bagus. Tuan Muda Lu memang berpendidikan dan beradab hahaha. Karena aku sudah setuju untuk menikah dengannya. Maka kau setuju meminjamkan 2 kepadaku, bisakah kau berikan padaku? Liu Xiao, kau terburu-buru sekali. Kakek sudah berjanji padamu, bagaimana mungkin ia akan mengingkari janjinya? Hanya saja, mengapa kau seharian hanya memikirkan uang 222.000 itu? Penyakit Tian sangat mendesak. Maka dari itu, aku harus mendapatkan uang itu hari ini. Hanya uang sedikit. Lebih baik jika sudah selesai. Kau bilang apa? Sudahlah. Xiao, 2. Aku bisa segera memberikannya padamu. Tapi kau harus menandatangani surat nikah ini terlebih dahulu. Tenang saja, Xiao. Setelah menikah, aku pasti akan sangat menyayangi kamu dan Tian. Baik. Saya tanda tangan, tidak bisa tanda tangan. Baik. Saya tanda tangan, tidak bisa tanda tangan. Tuan Liu. Saya lihat keluarga kalian, niat baiknya masih kurang. Peluk, Tuan Muda Lu, jangan marah, aku akan mengurusnya. Ye Xingchen sedang kedatangan tamu terhormat hari ini. Aku melarangmu bertindak sembarangan di sini. Cepat keluar. Tian terbaring di rumah sakit, hidupnya dalam bahaya. Kau sebagai kakeknya, tapi hatimu tega. Ingin mendorong Xiao ke jurang neraka. Jadi kau tidak pantas untuknya. Aku adalah suami sah Xiao. Siapapun yang berani menganiaya atau memaksa dia,
Harus bertanya dulu padaku. Apakah aku setuju atau tidak? TTTTTY. Ye Xingchen, kau orang luar, apa urusanmu ikut campur di sini? Cepat tutup mulutmu. Xiao Xiao, segera cerai dengan pria itu. Kau dengar? Sun Mei akan mengatakannya kepada orang luar. Di sini, kaulah orang luar yang sebenarnya. Dulu kau adalah es kecil. Demi kenaikan pangkat, kau menyakiti ibu es Xiao Xiao. Orang sepertimu. Kau ini Raja Bo. Wang Benol baru saja menghinamu. Kau, Ye Xingchen. Kau terlalu sombong, kakek. Kita bertiga, lihat saja sampai kapan dia bisa sesombong ini. Benar, ayo kita laporkan, biar dia pergi makan. Laporkan, sayang, kalian memaksa Xiao Xiao menikah dengan orang yang tidak dia sukai. Sebagai suaminya, aku akan membelanya. Apa yang kalian laporkan padaku? Siapa yang bilang Xiao Xiao tidak menyukaiku? Xiao Xiao, sekarang juga katakan padanya, sebenarnya kamu suka atau tidak padaku? Tentang masalah Xiao Xiao 2, aku bisa mencari jalan keluarnya. Kau tidak perlu bicara yang tidak sesuai isi hatimu. Hahaha, lelucon. Hanya berbekal dirimu, kau bisa menyelesaikan masalah ratusan juta. Kurasa seluruh tubuhmu. Bahkan untuk beberapa ratus ribu pun tidak mampu, kan? HMPH, entah kau diam sendiri. Atau aku akan membantumu diam. Xingchen. Kau pulang saja dan jagalah Tian-Tian. Hahaha. Ye Xingchen, kau dengar tidak? Xiao Xiao, aku tahu kau dipaksa. Aku tidak akan menyimpannya di hati. Kau lihat aku pergi. Tidak. Aku tidak bisa pergi. Sudahlah. Ye Xingchen. Liu Xiao Xiao, kau tidak bisa memberinya kebahagiaan. Kau juga, jangan memaksakan diri lagi. Begini saja, aku beri kau 100.000. Ambil uangnya, lalu pergi saja. Aku hari ini bukan karena masalah ini, loh. Lalu, untuk apa kau datang? Untuk mengambil nyawamu. Hahaha. Ye Xingchen, kau bercanda denganku, ya? Ye Xingchen, sampai kapan kau akan terus berbuat onar? Kau juga berpikir aku sedang berbuat onar? Ye Xingchen. Kau tahu betapa susahnya aku mengumpulkan uang untuk biaya operasi Tian-Tian. Seberapa sulitnya itu? Mengapa? Kenapa kau tidak bisa membantu, malah, berbuat onar dan menunjukkan kekuasaanmu di sini? Kau ingin semua usahaku sia-sia begitu saja? Ye Xingchen. Kau benar-benar mengecewakanku. Xiao Xiao, aku keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kau pergi saja. Hahaha. Ye Xingchen, kau dengar tidak? Xiao Xiao, dia sama sekali tidak ingin bertemu denganmu. Kau juga harusnya sudah mengerti, kan? Ah, pergilah kau. Hari ini, karena Xiao Xiao, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Ye Xingchen, kamu mau ngapain? Xiao Xiao, maaf, hari ini aku harus membawanya pergi. Hari ini aku harus membawanya pergi. Kamu ngapain? Kalian semua, orang-orang istana, cepat lindungi Tuan Muda. Siapapun yang menghalangi, mati. Ye Xingchen. Xiao Xiao, kau. Apa yang manis-manis itu? Ada apa sebenarnya? Kondisi nona muda barusan, entah mengapa tiba-tiba memburuk. Sedang ditangani. Sumsum tulang yang cocok sudah ditemukan. Hamba tak becus, Tuan, ampunkan hamba.
Xing Chen. Saya sudah menandatangani surat persetujuan operasi. Nanti akan dilakukan transplantasi sumsum tulang untuk Tian. Biaya operasinya sudah saya bayar. Kau tidak perlu khawatir lagi. Tidak boleh, kondisi tubuhmu tidak baik, akan berbahaya. Tian adalah segalanya bagiku. Demi dia, aku tidak peduli dengan apapun. Bintang. Sebelum operasi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Xiao, katakan. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Aku juga tidak pernah mengkhianati hubungan kita. Aku selalu bekerja keras, ingin memberikan Tian kehidupan yang baik. Dan selalu menunggumu kembali. Aku percaya padamu. Tapi biaya operasi kali ini membutuhkan 200% lebih. Aku benar-benar tidak bisa meminjam. Baru setelah itu aku setuju menikah dengan Luming. Xiao, mengapa kamu tidak menghitungnya lagi? Sudah tidak penting lagi. Liu Xiao bersiap untuk operasi. Xiao, maaf. Xing Chen. Jaga Tian dengan baik. Baik. Xiao, terima kasih. Tian sudah pulih dengan baik. Tian juga putriku. Tidak perlu berterima kasih. Xiao. Pernikahanmu dengan Luming, bisakah kita batalkan? Jika sekarang kamu menyesal, keluarga lu pasti akan menyusahkan keluargamu. Tapi, sudahlah. Aku lelah. Istirahatlah yang cukup. Tuan Senglong. Serangan diam-diam ke pasukan kita di gerbang Yanmen dan gerbang Xijing. Terancam jatuh. Mohon Tuan Naga Suci kembali dan memimpin. Sampaikan perintah ini. Semua pengawal naga segera berangkat bersamaku. Xiao, sudah siap? Xiao. Kau sangat cantik hari ini. Baiklah. Para tamu sudah tidak sabar menunggu. Ayo pergi. Tuan muda Lu. Aku tidak ingin menikah. Hatiku sama sekali tidak ada padamu. Kumohon lepaskan aku, ya. Xiao, apakah kamu masih memikirkan Wang Bo? Di mana aku kurang darinya? Bukankah dia bilang akan membawamu pergi? Pada akhirnya dia menghilang juga. Dengarkan aku. Lupakan saja dia, aku akan menyayangimu. Tuan Lu, aku serius. Tolong lepaskan aku, ya. Yi Xiao, kau ini, jangan keterlaluan. Kau,
Seorang wanita yang membawa beban tambahan. Kau benar-benar mengira dirimu sangat berharga, ya? Karena kau begitu tidak tahu diri, maka keluargamu, keluarga Liu, jangan harap akan hidup tenang. Oh iya, dan putrimu yang malang itu. Nanti akan kujaga dengan baik, tuan muda ini. Pikirkan baik-baik ya. Lu Ming. Kau ini menyebalkan sekali. Aku memberimu 1 menit. Segera berikan padaku. Liu Xiao, apa yang ingin kau lakukan? Ku bilang padamu. Keluarga dan teman-teman sedang menunggu di halaman depan, di lokasi pernikahan. Kau berani melawan saya saat ini? Liu Xiao, kau ingin membunuh kami, bukan? Liu Xiao, cepat letakkan gunting itu. Liu Xiao, kau ingin membunuh kami, bukan? Liu Xiao, cepat letakkan gunting itu. Mempelai wanita, aku tidak. Lu Ming. Aku tidak akan membiarkanmu menikah. Aku sudah berjanji pada Xing Chen. Akan selalu bersamanya seumur hidup. Liu Xiao, kau ini 9 orang. Jangan mendekat. Hei, Xiao, adikku sayang, kau jangan gegabah. Pikirkanlah baik-baik. Kau masih punya Tian-Tian. Tian-Tian masih menunggumu di rumah. Baiklah. Karena kau begitu teguh pendirian, maka akhirilah hidupmu sendiri. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Tian-Tian sayang. Mama minta maaf sayang. Mama tidak mau. Tian-Tian. Ye Xing Chen, kau mencariku. Lu Ming, perhitungan kita akan kuselesaikan perlahan-lahan. Tapi bukan hari ini. Hari ini aku datang untuk menjemput istriku pulang. Ye Xing Chen, ini adalah keluarga Lu yang baru. Kau tidak bisa seenaknya di sini. Ye Xing Chen, kau bajingan. Cepat keluar dari sini. Xiao, apa kau mau pulang denganku? Ya, ibu, aku merindukanmu. Ayo pulang bersama kita. Aku mau. Tian-Tian. Mama akan segera membawamu pulang. Liu Xiao, apakah aku sudah mengizinkanmu pergi? Cari es, ayo.
Aku ingin kau hidup beberapa hari lagi. Ternyata tidak perlu. Tuan Sa. Cepat lepaskan tuan muda keluarga kami. Cepat, tolong. Cepat lepaskan. Lepaskan. Biarkan istri dan anak perempuanku pergi dulu, baru aku akan melepaskannya. Di wilayah keluarga lu, kau pikir kau punya hak untuk bernegosiasi dengan kami? Tidak. Jika terjadi sesuatu pada tuan muda kami hari ini, aku akan membinasakan seluruh keluarga Liu. Ye Xingchen, kau jangan sampai bertindak gegabah. Bukankah kau hanya menginginkan 200 W? Akan kuberikan padamu. 100 W, cukup kan? Tidak bisa, tidak bisa. Hei, jangan. Berapa yang kau mau? Sebutkan jumlahnya. Ye Xingchen, apa untungnya bagimu melakukan ini? Aku menyarankanmu untuk berhenti sampai di sini. Di matamu, uang adalah segalanya. Ye Xingchen, kau sebenarnya mau apa? Uang, aku tidak menginginkannya. Aku hanya ingin membawa Xiao Xiao pulang. Ye Xingchen, kau benar-benar tidak masuk akal. Kau ingin membawa Liu Xiao Xiao pergi, kalian semua tidak punya apa-apa. Lebih baik kau pikirkan baik-baik, apakah kau bisa bertahan hidup sampai hari ini? Kau pikir tuan muda seperaku akan takut padamu? Oh, tuan muda ini akan memberitahumu. Bukankah dia, Liu Xiao Xiao, sangat menjaga kesuciannya? Tuan muda ini akan menikahinya. Aku hanya ingin mempermalukannya setiap hari. Biar dia berlutut dan memohon padaku untuk melayaninya. Tian Hao, karena kau sendiri yang meminta, maka akan kukabulkan permintaanmu. Ye Xingchen, kau jangan sampai bertindak gegabah. Ada masalah? Bicarakan baik-baik. Bicarakan baik-baik. Kau tidak berhak menentukan. Aku yang berhak menentukan. Cepat lepaskan. Lepaskan tanganmu. Aku akan membawa Xiao Xiao pergi. Ye Xingchen. Hari ini kau membuat keributan di pesta pernikahan keluarga lu kita. Jika kau dibiarkan pergi begitu saja, keluarga lu kita akan kehilangan muka untuk tinggal di sini. Kau tidak berhak menawar denganku. Ini adalah batasan kami. Ye Xingchen. Liu Xiao Xiao boleh pergi sebentar, tapi kau harus tetap tinggal. Baik. Karena sudah kukasih kesempatan, tapi kau tidak menghargai. Kalau begitu, jangan menyesal. Jangan menyesal. Kuharap kau akan selalu sehebat ini. Nanti akan kukabulkan permintaanmu. Xiao Xiao, kau bawa Tian pergi dulu. Xingchen. Aku tidak akan meninggalkanmu. Xiao Xiao, tenang saja. Karena aku berani datang ke sini, pasti sudah kupersiapkan tidak akan terjadi apa-apa. Benarkah? Benar, kapan aku pernah membohongimu? Pergilah, tunggu aku di rumah. Kau harus pulang dengan selamat, ya. Long Jia. Aku sudah menyuruh mereka pergi. Kau bisa melepaskannya, kan? Sekarang keluarga lu kami punya beberapa urusan internal yang harus diurus. Orang-orang yang tidak berkepentingan, aku undur diri. Yang bernama Ye, akan kuberitahu. Tahun depan di hari ini, aku akan membakar kertas untukmu. Yaitu. Dengarkan semua. Hari ini,
seekor lalat pun jangan sampai keluar. Yang bernama Y. Hari ini kau akan kusudukan sampai kau memohon sendiri. Oh, begitu ya, HMPH. Cepat berlutut dan memohon padaku, nanti akan kuberikan kematian yang cepat padamu. Kalian masih bengong ngapain, Serang? Tidak mau mati? Masih ada kesempatan untuk pergi sekarang. Kalian sampah ini, Serang. Habisi dia, aku akan memberi hadiah besar pada kalian yang berhasil. Baiklah, ini kesempatan terakhir untuk kalian. Yang tidak mau ikut, segera pergi. Kalian masih berdiri bengong ngapain? Serang bersama, aku tidak percaya dia sekuat itu. Kakak, aku salah. Ye Xingchen. Aku akui, aku meremehkanmu. Karena itulah, aku semakin tidak bisa melepaskan harimau kembali ke gunung. Panggil semua orang di luar masuk ke sini. Tidak perlu, mereka sudah tidak bisa masuk lagi. Long Jia, Long Yi, Long Si, Long Ding. Salam hormat untuk Tuan Pemimpin. Silakan berdiri. Bagaimana kalian bisa masuk? Kalian sebenarnya siapa? Tuan Kuil. Kalian adalah pasukan naga langit kecil dari kuil naga ribuan. Semuanya, bertemu dengan Tuan Naga Suci. Mengapa kau berlutut? Ini jelas ulah orang-orang bermargasi, hanya gertak sambal saja. Tuan muda, silakan berlutut juga. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyamar sebagai orang dari Istana Naga Ribuan. Kau sebenarnya siapa? Apakah Anda mengenali benda ini? Ini tongkat naga suci Istana Naga Ribuan. Anda adalah kepala Istana Naga Ribuan, Naga Suci. Tuan Kepala, saya tahu saya salah. Tolong, lepaskan aku. Tuan Yin, lepaskan aku. Tuan, berdirilah. Kakak-kakak, abang-abang, ini adalah film pendek televisi yang ditulis dan dibintangi oleh perusahaan kami. Jika kalian suka, tolong bantu penyiar dengan like dan subscribe. Maaf telah menyita waktu kalian selama 1 menit. Saya akan memberikan sedikit hadiah perkenalan untuk kalian semua. Saya akan memberikan ini kepada kalian semua, keluarga-keluargaku, yaitu yang saya kalungkan di leher ini. Headset Bluetooth canggih. Headset yang bisa digunakan oleh kalian semua. Headset ini adalah headset Bluetooth nirkabel model kalung. Headset untuk olahraga. Headset ini bisa untuk siaran langsung, mendengarkan musik, bisa karaoke, bisa bernyanyi, bisa bermain game, bisa menelepon. Kualitas suara headset kita ini adalah yang terbaik. Karena ini adalah bass stereo 9D. Biasanya kita pakai headset berkabel itu 3D. Tingkat kualitas suara yang dicapai. Nah ini 9D. Tingkat kualitas suara yang dicapai. Dan juga ada fitur peredam bising alami. Lebih cepat, daya hidup otomatis terhubung. Hanya headphone kelas atas yang memiliki fitur ini. Bluetooth 5.0 membuat telinga Anda lebih menikmati. Hanya headphone kelas atas yang memiliki fitur ini. Suara yang jernih membuat telinga Anda lebih menikmati. Selain itu tahan air, keringat, dan debu. Kualitas suara asli yang jernih membuat telinga Anda lebih menikmati. 1 kali pengisian daya dapat bertahan selama 1 minggu. Bisa digunakan terus-menerus selama 20 jam. Banyak sekali fiturnya. Sudahlah, terlalu bertele-tele. 299 tidak.
199 juga tidak. 69 pun aku tidak mau. Langsung 29 yuan 9. Sama saja kalian hanya membayar ongkos kirim. Dan biaya pengemasan saja. Ayo, buruan serbu di keranjang kuning di bawah. Untuk pembelian earphone ini, kami berikan garansi 1 tahun. Jika rusak dalam 1 tahun, kami ganti baru. Di bawah ini, jika rusak dalam 1 tahun, kami akan mengganti dengan yang baru secara gratis. Earphone ini dijamin 100% asli. Di bawah, ada garansi uang kembali 3 kali lipat. Di bawah, pengiriman gratis untuk kalian, dan kami sertakan asuransi pengiriman. Di bawah, buruan klaim di keranjang kuning kecil. Di bawah, harga Rp539,9 itu garansi 3 tahun ya, teman-teman. Di bawah, yang Rp29,9 itu garansi 1 tahun. Di bawah, mari kita lanjutkan menonton dramanya, teman-teman. Ini pelajaran yang membuatku terluka, putriku. Bangun. Ini semua karenaku, kesalahan istriku. Tuanku, ampunilah kami. Jangan bunuh kami, Tuan. Tolong. Terlalu ringan hukumannya untuknya. Tenang, aku tidak akan membunuhnya. Terima kasih atas kemurahan hati tuanku, Long Jia. Buang mereka ke perbatasan utara. Iya. Apa? Wilayah utara yang liar. Tempat yang selalu dipenuhi binatang buas. Dan suku barbar berkeliaran. Tanah yang sangat dingin. Bintang. Bagaimana Lu Ming dan yang lainnya membiarkanmu pergi? Aku bicara baik-baik dan menjelaskan semuanya padanya. Dia akhirnya menurut padaku. Cai Xin, bagaimana denganmu? Xiao Xiao, selama ini kau telah bekerja keras. Tidak, tidak apa-apa, selama kau kembali. Semua yang telah terjadi di masa lalu. Semuanya terbayar sudah. Kau Ye Xingchen, ya. Kami mencurigai kau terkait dengan hilangnya keluarga Lu. Mari ikut kami. Tidak apa-apa, Xiao Xiao, aku akan segera kembali. Ayo. Ngaku saja, supaya tidak menderita. Baiklah, apa yang ingin kau ketahui? Putra keluarga Lu, Lu Ming, dan 30 pengawalnya menghilang secara misterius. Apakah kau yang melakukannya? Saya yang melakukannya. Kau sendirian? Bagaimana kau bisa melakukannya? Itu bukan urusanmu lagi. Baiklah, lalu mereka pergi kemana? Rahasia, tidak bisa diberitahukan. Sejujurnya aku katakan padamu, kakak Lu Yun, Lu Fang, adalah menantu perempuan keluarga besar kami di Yuncheng, keluarga Miao. Keluarga Miao sekarang memberi kami tekanan yang sangat besar. Jadi keluarga Miao. Aku bisa memberitahumu semua kebenaran yang kukenal. Baiklah, katakanlah. Sebenarnya aku adalah Tuan Kuil Naga Ribu, Naga Suci. Durhaka. Karena kau tidak percaya, maka aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bawalah dia dan kurung dia. Kapan dia mau mengatakan yang sebenarnya, baru lepaskan dia lagi. Lihat saja siapa di antara kalian yang berani. Tuan Kota, bagaimana Tuan bisa datang? HMPH, tunggu sebentar, nanti akan kuurus kau.
Salam hormat untuk Yang Mulia Naga Suci, hamba datang terlambat. Semoga Yang Mulia berkenan memaafkan hamba. Yang penting orangnya sudah datang. Bangunlah, benar. Kau benar-benar. Kau sendiri yang tidak percaya. Saya yang kurang ajar, telah menyinggung Tuan Naga Suci, mohon ampun. Bangun dan bicara. Tuan Naga Suci menyuruhmu berdiri, maka berdirilah. Tuan, bagaimana hukumannya? Silakan perintahkan. Atau, copot saja jabatannya sebagai kepala tim khusus. Apakah Anda puas? Maaf ya, tadi aku sedang memikirkan hal lain. Tidak tahu, tidak bersalah. Lagi pula dia juga menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuan Senglong, terima kasih Tuan Senglong. Sudahlah. Tapi ada satu hal yang harus kau perhatikan. Silakan perintahkan saja. Identitas saya saat ini, untuk sementara belum bisa diumumkan ke publik. Kejadian di pernikahan keluarga Lu, bagaimana cara mengumumkannya ke publik? Kau seharusnya sudah tahu sendiri. Tidak perlu aku ajarkan lagi, kan? Saya mengerti, saya mengerti. Kesal sekali. Orang-orang dari tim khusus itu membebaskan Ye Xingchen. Mereka bahkan mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya adikku dan kepala rumah tangga. Tidak ada hubungannya. Hari itu Ye Xingchen membuat keributan di pesta pernikahan. Lalu adikku menghilang. Menurutku, ini pasti ada hubungannya dengan dia. Aku juga mengatakan hal yang sama pada tim khusus itu. Tetapi mereka bersikeras mengatakan bahwa Ye Xingchen tidak bersalah. Aku akan menelepon ketua tim. Tidak berguna, dia mengingkari semuanya. Dan dia juga memperingatkanku untuk tidak ikut campur dalam masalah ini lagi. Aneh. Untuk sementara waktu, kita biarkan Ye Xingchen. Tapi wanita Yi Xiao Xiao itu, aku tidak akan membiarkannya hidup enak. Nyonya. Apakah Nyonya ingin? Besok, temani aku pergi ke rumah Ye. Ye Xingchen. Hilangnya Tuan Muda Lu, benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Kakek. Saat itu Ye Xingchen sendirian, bagaimana mungkin dia bisa membuat begitu banyak orang hilang? Ya, memang. Bahkan jika dia tidak terlibat, tapi hari itu dia mengacaukan pernikahan. Sekarang keluarga Lu benar-benar tersinggung oleh kita. Betul, betul, kakek, lihatlah Ye Xingchen ini. Sekilas saja sudah terlihat bukan barang bagus. Kau harus menghukumnya dengan keras. Bu Sun, aku memang bukan orang baik, tapi setidaknya aku tidak merusak rumah tangga orang lain. Kau berisik sekali. Kakek. Sekarang grup Lucy kehilangan pemimpin. Dan juga ditemukan banyak bukti kejahatan oleh pihak berwenang. Sekarang mereka menghadapi kebangkrutan. Apakah keluarga kita masih perlu takut kepada mereka? Kakek, aku takut pada seekor serangga yang kaku. Lebih baik kita pikirkan bagaimana caranya untuk membangkitkan kembali keluarga Liu. Sudahlah, sudahlah. Kakek, hari ini aku datang. Ingin secara resmi berkunjung ke presiden keluarga Liu. Mereka datang ke sini untuk apa? Pasangan Tuan Miao datang ke keluarga Liu kita. Itu sungguh suatu kehormatan. Silakan duduk, tidak perlu sungkan. Hari ini saya datang untuk memberitahukan kalian. Meskipun adik saya hilang, tapi pernikahannya dengan Yi Xiao Xiao tetap berlaku. Nyonya Miao, apa maksud Anda? Apa maksudnya? Aku datang hari ini memang untuk membawa Xiao Xiao pulang.
Adikku jika sehari saja tidak ditemukan, dia akan berjaga selama sehari penuh di upacara peringatan kematian. Jika seumur hidup tidak ditemukan, dia akan berjaga seumur hidup di upacara peringatan kematian. Aku tidak setuju. Aku dan Lu Ming sama sekali tidak ada pernikahan yang sebenarnya. Kau tidak bisa menolaknya. Akta pernikahan ini. Tapi kau sendiri yang menandatanganinya. Ya, Xiao. Akta pernikahan ini tidak bisa dipalsukan. Kalau begitu, lebih baik kau kembali bersama Nyonya Miao. Ya, Liu Xiao. Direktur Miao dan Nyonya Lu pribadi datang menjemputmu. Itu memberikan muka pada keluarga kita. Jangan sampai aku pergi. Kau adalah kakak perempuan Lu Ming. Kakak, ini adalah film pendek televisi yang dibuat dan dibintangi oleh perusahaan kita sendiri. Kalian yang suka menonton, tolong bantu penyiar dengan like dan komentar ya. Aku minta maaf telah menghabiskan waktu kalian selama 1 menit ya. Aku akan membagikan sedikit hadiah perkenalan untuk kalian semua. Aku akan memberikan ini kepada kalian semua. Keluarga-keluargaku, yaitu yang sedang kukalungkan di leherku ini. Headset Bluetooth canggih. Headset yang bisa digunakan oleh kalian semua. Headset ini adalah headset Bluetooth nirkabel leher. Tipe olahraga. Headset ini bisa untuk siaran langsung, mendengarkan musik, bisa karaoke, bisa bernyanyi, bisa bermain game, bisa menelepon. Kualitas suara headset kita ini adalah yang terbaik. Karena ini adalah jenis apa? 9D, bass stereo. Tingkat kualitas suara yang dicapai. Headset berkabel yang biasa kita pakai itu 3D. Tingkat kualitas suara yang dicapai, ini adalah 9D. Tingkat kualitas suara yang dicapai, ia juga memiliki fitur peredam bising alami. Lebih cepat, daya hidup otomatis, hanya headphone kelas atas yang memiliki fitur ini. Suara yang nyaman, membuat telinga lebih menikmati, hanya headphone kelas atas yang memiliki fitur ini. Suara yang nyaman, membuat kedua telinga lebih menikmati, dan tahan air, tahan keringat, dan tahan debu. Efek suara asli yang nyata, suara yang jernih, membuat kedua telinga lebih menikmati. Sekali pengisian daya dapat siaga selama 1 minggu. Mendengarkan terus-menerus selama 20 jam. Banyak sekali fungsinya, sudahlah, terlalu bertele-tele. 299 jangan, 199 juga jangan. 69 pun aku tidak mau. Langsung 29,9. Sama saja kalian hanya membayar ongkos kirim, dan biaya kemasan saja. Ayo, buruan serbu di keranjang kuning di bawah. Untuk earphone ini, kami berikan garansi 1 tahun. Jika rusak dalam 1 tahun, kami ganti baru. Di bawah, kalau rusak dalam waktu 1 tahun, kami akan menggantinya dengan yang baru secara gratis. Di bawah, baiklah, earphone ini 100% asli. Di bawah, garansi uang kembali 3 kali lipat jika palsu. Di bawah, kami menanggung semua biaya pengiriman dan asuransi untuk kalian. Di bawah, segera klaim di keranjang kuning, buruan. Di bawah, yang harga 39,9 itu garansi 3 tahun ya, teman-teman. Di bawah, yang 29,9 itu garansi 1 tahun. Di bawah, ayo kita lanjutkan menonton drakor ya, teman-teman. Ya, aku memang kakak perempuan Lu Ming. Kalian keluarga Lu, memang sama saja semuanya. Nak, kau mengoceh apa sih? Kukatakan, kalian keluarga Lu, memang sama saja semuanya. Cari es. Aduh, sakit. Nak, lepaskan aku akan menuntutmu. Cepat lepaskan aku. Ye Xingchen, cepat lepaskan aku. Kakek. Lihat Ye Xingchen, dia mengamuk lagi. Ye Xingchen, jangan bertindak sembarangan, lepaskan Tuan Miao. Xingchen, lepaskan dulu tanganmu. Ye Xingchen, kamu berani datang sendiri untuk merebut pengantin. Sekarang masih berani menyerang suamiku. Sebelumnya aku meremehkanmu. Aku juga tidak butuh kau menghargaiku. Karena kau begitu hebat, maka aku akan bertanya satu hal padamu. Hilangnya adikku. Apakah ada hubungannya denganmu? Kalau aku bilang ada, kau percaya atau tidak? Nyonya Miao, jangan dengarkan dia berbohong. Dia itu orang seperti apa? Hanya saja dia tidak bisa bertahan di luar sana. Ingin kembali dan menjadi beban keluarga saja. Kau diam. Aku tidak bertanya padamu. Ye Xingchen. Kalau begitu, aku akan bertanya sekali lagi padamu. Tim khusus tidak mengizinkan saya untuk mencampuri urusan ini lagi. Apakah ini juga pengaturanmu? Aku tetap mengatakan hal yang sama. Kalau menurutmu iya,
Ya sudah, kalau menurutmu bukan, ya bukan. Ye Xingchen, kau ini bodoh sekali. Kalau bukan kau yang melakukannya, kenapa kau mengakuinya? Ini akan mendorong keluarga kita ke jurang. Nyonya Miao. Jangan sekali-kali kau dengarkan omong kosongnya. Dia sama sekali tidak punya kemampuan itu. Aku hampir saja percaya, aktingmu bagus. Sayang sekali, Mas selalu akan menjadi orang yang rendah. Sayang sekali. Kau juga selamanya akan menjadi orang yang bodoh dan dungu. Kau ini telur busuk, berani-beraninya kau bicara seperti itu tentang istriku. Kau tahu siapa aku?